Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pagi hari ini kembali kita boleh menikmati ibadah streaming, dan saya percaya saat kita naikkan puji-pujian bagi Tuhan, hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita boleh sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu
Mari kita angkat hati kita sembah Tuhan. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Ku angkat hatiku, ku puji Kau Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Kau Allah yang baik, Kau selalu ada bagi kami. Anugerah-Mu Tuhan melimpah atas kami. Kau Allah yang baik, kasih-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau luar biasa. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau. Kaulah kekuatan kami, Kaulah segalanya. Haleluya. Kita masih, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampu Tuhan, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar buat setiap kami. Kami menaruh pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Kau Allah yang sempurna. Kau Allah yang sempurna. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap kami Tuhan. Hanya Engkau yang tahu Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu berjalan di depan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kaulah harapan kami, Kaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Kau berkuasa, Kau berkuasa.
hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Setiap saat Engkau menyertai langkah kami Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kami banggakan Tuhan, karena semua yang ada pada kami, semua yang bisa kami kerjakan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami Tuhan, sebagai persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku,
cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nanti Ibu Frida pimpin kita di dalam doa untuk kita boleh sama-sama masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa hati kami bersyukur padamu. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang ajaib, yang dahsyat, yang hebat, sehingga kami masih boleh ada seperti kami ada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami, dan hatimu senang Tuhan saat kami memuji-muji, saat kami menyembah Engkau. Hati Tuhan menjadi senang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar saat yang penting Tuhan, kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Ibu Gembala kami, yang Engkau pakai sebagai saluran berkat untuk kami, dan Engkau pakai kami semua sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh belajar melakukan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan saat ini hanya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa yang mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat berbakti. Saudara-saudaraku, anak-anak kesayangan Tuhan Yesus, kita bersyukur kalau pagi ini kita kembali boleh memuji, menyembah Tuhan, dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus turun atas kita semua, dan renungan ini boleh memberkati kita. Puji Tuhan saudaraku, kita percaya Tuhan bersama kita saat ini, ya, dan pasti mencurahkan berkat-Nya dalam ibadah online kita. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan November 2020, ya. Kurang lebih 1,5 bulan kita akan meninggalkan tahun 2020. Hampir seluruh tahun ini diwarnai dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan manusia dengan adanya pandemi COVID-19 yang jahat itu, dan menewaskan begitu banyak manusia, saudara. Kita akan tinggalkan tahun ini dan kita akan memasuki tahun 2021 dengan harapan baru. Harapan supaya tahun 2021 penuh damai sejahtera, sukacita dalam hidup umat manusia di dunia ini. Amin, saudara. Saudara, tema renungan firman Tuhan pagi ini adalah hidup berkenan pada Allah. Bagaimana hidup yang berkenan pada Allah? Adalah hidup yang sudah mengalami perubahan, mengalami pemulihan dari hidup dengan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hatinya Tuhan, yang cenderung melakukan dosa dan kejahatan,
berubah menjadi hidup dengan perbuatan-perbuatan baru, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, hidup yang taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, singkatnya, hidup yang berkenan pada Allah adalah hidup yang menyenangkan hati Allah. Dan percayalah, kalau hidup kita menyenangkan hati Allah, maka Dia pasti tidak akan sayangkan berkat-berkatnya dan dicurahkan limpah pada kita semua. Puji Tuhan, saudara. Sebagai ayat pertama, kita akan baca dalam Yesaya 55 ayat 13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudaraku, dalam Alkitab terjemahan yang lain, kecubung ditulis semak belukar, saudara. Jadi saya pikir ya lebih mudah kalau semak belukar daripada kecubung gitu ya, saudara ya. Jadi jelasnya isi dari ayat ini ialah semak duri akan diganti dengan pohon sanobar, dan semak belukar akan diganti dengan pohon murad. Jadi ayat ini menerangkan adanya suatu pergantian, saudara ya, suatu perubahan, suatu proses menuju ke arah pembaruan, pemulihan, tentunya menjadi yang lebih baik. Saudaraku, kita semua tahu bahwa boleh dikatakan tanaman semak duri dan semak belukar adalah tanaman yang tidak berguna sama sekali, tidak bermanfaat, ya, tidak berfaedah, bahkan bisa menyakitkan kalau sampai masuk terperosok dalam tanaman semak-semak itu, baik bagi manusia maupun bagi binatang. Saudara-saudaraku, tanaman ini tidak bisa untuk hiasan satu ruangan, ya, tidak bisa untuk keindahan, dipajang dalam vas bunga, lalu diletakkan di atas meja di ruang tamu, ruang keluarga, atau di kamar, ya saudara. Juga tidak bisa sebagai pengharum sebuah ruangan, seperti bunga mawar, ya, bunga melati, sedap malam, dan lain-lain. Apalagi untuk makanan ternak, pasti tidak mungkin, saudara. Lalu untuk apa, saudara ya? Ya, paling-paling dipotong-potong, dipangkas habis, lalu dibakar dan dibuang dalam tempat sampah. Tetapi saudara-saudaraku, beda dengan pohon sanobar dan pohon murad. Wah, itu bukan main manfaatnya, saudara, kegunaannya. Nanti kita renungkan satu persatu ya tentang manfaatnya. Saudara-saudaraku, juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak menghendaki kita terus dalam hidup yang menyakitkan hati Tuhan, tapi kita harus berubah dalam hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang berkenan pada Tuhan. Hidup yang menyakitkan hati Tuhan adalah jika kita hidup menurut keinginan daging kita. Ya, jelas dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 tertulis dengan jelas tentang perbuatan dosa, perbuatan daging itu. Saya bacakan ya saudara, Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, Rasul Paulus sebagai penulis dari kitab Galatia ini dengan keras, dengan tegas
mengatakan setiap orang yang melakukan aktivitas itu, yang melakukan perbuatan daging, perbuatan dosa itu tidak memiliki keselamatan kekal, alias tidak masuk surga, tidak masuk kerajaan Allah. Bahaya saudaraku, bahaya sekali. Marilah saudara-saudaraku, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus kita lawan, kita matikan perbuatan dosa itu. Jangan sampai kita yang sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun setia ke gereja sebagai anak-anak Tuhan, tetapi tetap melakukan perbuatan daging, perbuatan dosa itu, tidak ada perubahan sama sekali, persis seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tentu Tuhan Yesus Kristus tidak menghendaki itu. Tuhan menghendaki kita semua berubah. Tuhan menghendaki adanya perubahan dari hidup dengan perbuatan lama, perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan, berubah menjadi hidup baru dengan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang berkenan bagi Tuhan. Dia menghendaki pembaruan, pemulihan dalam hidup kita. Dan itu melalui suatu proses, saudaraku ya. Seperti ayat yang pertama tadi kita baca, Yesaya 55 ayat 13. Saudara-saudaraku, deretan panjang perbuatan dosa, perbuatan daging yang tertulis dalam Galatia 5, 19-21. Ya saudaraku, itulah yang merupakan semak duri, semak belukar yang harus dikikis habis, dipangkas sampai ke akar-akarnya, lalu dibakar dan kemudian dibuang jauh-jauh dari hidup anak-anak Tuhan. Lalu saudaraku, siapa yang dapat memotong habis semak duri dan semak belukar itu? Siapa yang dapat memangkas habis duri-duri dan belukar yang menyakitkan itu? Siapa yang dapat memotong habis deretan panjang perbuatan dosa yang masih bercokol dalam hidup kita? Apakah orang terdekat kita? Suami, istri, orang tua kita, anak-anak, saudara-saudara kita, keluarga kita, atau mungkin pendeta kita, dokter, orang pinter, dukun, paranormal, bahkan profesor sekalipun tidak dapat memotong habis duri-duri dan belukar itu. Mereka tidak mungkin dapat mengubah sifat, tabiat, karakter, watak, perbuatan jelek kita. Seorang manusia manapun, siapapun tidak bisa, saudaraku. Orang sering berkata, kalau watuk bisa diobati, disembuhkan dengan obat batuk. Tetapi kalau watak, siapa yang bisa mengubah? Hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Percaya saudaraku? Sekali lagi saya bertanya, siapa yang dapat memotong habis deretan panjang perbuatan dosa, perbuatan daging itu? Hanya Tuhan Yesus Kristus lewat firman-Nya yang sanggup. Amin, saudara-saudaraku. Kita baca Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudaraku, firman Allah itulah ketopong keselamatan kita. Hanya firman Allah yang dapat menyelamatkan kita. Firman Allah itulah pedang roh yang sanggup memotong, memangkas habis segala perbuatan daging, segala perbuatan dosa kita. Firman Allah itulah pedang roh yang merupakan senjata orang percaya untuk menyerang dalam peperangan kita melawan kuasa kejahatan, kuasa dosa, sehingga terkikis habis semua perbuatan jahat, perbuatan dosa kita. Puji Tuhan, saudara ya, kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, kita tidak lagi melakukan perbuatan daging seperti yang tertulis dalam Galatia 5, 19-21 tadi yang sudah kita baca. Tetapi kita hidup oleh roh, hidup kita dipimpin oleh roh Allah. Maka hasilnya adalah seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23.
ayat-ayat yang sangat terkenal sekali. Saya bacakan saudara ya. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita selalu siap, selalu kita bersedia menerima firman Tuhan, membaca, mendengar, merenungkan, menaati, melakukan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu boleh menjadi penuntun langkah hidup kita, menjadi petunjuk, menjadi pedoman, sehingga kita menyenangkan hati Tuhan dan hidup kita berkenan pada Tuhan. Amin, puji Tuhan saudara ya. Saudara, sekarang kita belajar bersama-sama merenungkan tentang kegunaan, manfaat, faedah dari pohon sanobar dan pohon murad ya. Pohon sanobar manfaatnya antara lain. Satu ya saudara, kayu dari pohon sanobar untuk keperluan bait Allah, bait suci. Bait suci yang dimaksudkan ialah bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo pada tahun keempat sesudah Raja Salomo menjadi raja atas Israel, dan dibangun selama 7 tahun lamanya saudaraku. Kita baca juga 1 Raja-Raja 6 ayat 15b. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Jadi kayu sanobar dibuat menjadi papan untuk melapisi lantai bait Allah. 1 Raja-Raja 6 ayat 34a, dan 2 pintu dari kayu sanobar. Ya saudaraku, 2 pintu itu adalah pintu bait Allah, juga dibuat dari kayu sanobar. Jadi saudara-saudaraku, menurut 2 ayat ini jelas bahwa kayu sanobar sangat berguna, sangat bermanfaat untuk bait Allah. Begitu juga bagi kita semua. Biarlah hidup kita selalu menjadi berkat untuk bait Allah, untuk gereja kita, GBI Ambengan. Sehingga gereja Ambengan yang kita cintai ini makin maju dan berkembang, makin banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Puji Tuhan saudara. Sekarang manfaat kayu sanobar yang kedua ya. Kita akan baca dalam Yehezkiel 27 ayat 5a. Seluruh badanmu, yang dimaksud dengan seluruh badanmu itu badan kapal ya saudaraku ya. Mereka buat dari kayu sanobar senir. Kayunya dipakai untuk membuat badan kapal saudaraku. Jadi ini berarti kayu sanobar selain berguna untuk keperluan bait Allah yang nomor 1 tadi, untuk keperluan pekerjaan Tuhan, ternyata juga berguna untuk keperluan masyarakat saudaraku, untuk keperluan manusia pada umumnya, yaitu untuk kapal ya. Begitu juga bagi kita semua, dimanapun kita berada, apakah di gereja, di marketplace kita, di tempat kita bekerja, di sekolah, di kampus, di tempat kita belajar, dalam keluarga, atau di tengah masyarakat, kita selalu diterima dengan baik. Karena hidup kita berguna, diperlukan, dibutuhkan, dan ini berarti dimanapun kita berada, selalu menjadi berkat bagi sesamanya. Puji Tuhan saudara ya. Sekarang kita sampai pada yang ketiga, manfaat kayu sanobar yang ketiga. Kita baca 2 Samuel 6 ayat 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracak. Ternyata saudara-saudaraku, dari buku ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid 2 yang saya baca,
Kayu pohon sanobar juga dipakai untuk membuat alat-alat musik seperti di atas itu, saudaraku. Ya, jadi untuk kecapi, untuk gambus, untuk rebana, kelentung, dan seracap. Pada itu Raja Daud menari-nari di hadapan Tuhan, diiringi alat-alat musik itu. Dan tentunya saudara, alat-alat musik itu bisa membuat suasana gembira, menambah ceria suasana ketika mendengarkan alat-alat musik itu dimainkan, dibunyikan. Begitu juga Tuhan mau pakai kita semua, dimanapun kita berada, selalu membawa suasana penuh sukacita, gembira, senang, nyaman, begitu ya saudara. Puji Tuhan, sekarang kita sampai kepada manfaat yang keempat dari kayu sanobar. Dalam 2 Tawarikh 3 ayat 5, ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua. Kemudian dipasangnya pohon kurma dan untayan rantai di atasnya. Saudara, kayu sanobar yang dipakai dalam bait Allah itu disaputnya dengan emas tua, saudaraku. Ini menandakan kayu sanobar itu sangat berharga. Kalau kayu sanobar itu jelek, kalau kayu sanobar itu tidak berharga, tentu tidak disaput dengan emas tua, saudaraku. Begitu juga hidup kita, setelah dibaharui, setelah dipulihkan, menjadi sangat mulia, berharga, berguna, dan menjadi berkat. Puji Tuhan. Yang kelima, saudara, ya, manfaat dari kayu sanobar kita baca dalam Yesaya 60 ayat 13. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Ternyata saudara-saudaraku, kayu sanobar yang dipakai dalam bait Allah itu membuat bait Allah makin semarak, saudara, makin megah, mewah, indah, dan akan makin memuliakan tempat kaki Allah berjejak. Saudara-saudaraku, betapa bahagianya, betapa bersyukurnya kita kalau Tuhan Yesus sendiri mengatakan, anakku, keberadaanmu, pelayananmu di gereja Ambengan sungguh membuat makin semaraknya, makin indahnya, makin mulianya GPI Ambengan. Puji Tuhan, saudara. Kita masuk kepada yang keenam dari manfaat kayu sanobar. Dalam Mazmur 104 ayat 17, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Ternyata di pohon sanobar itu, saudara, tempat burung-burung bersarang, tempat burung ranggung membuat rumahnya, sehingga burung itu selalu merasa aman, nyaman, ada tempat berteduh, berlindung. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bersama kita, orang akan selalu merasa nyaman, ya, tenang, sukacita, damai sejahtera. Itulah yang berkenan pada Allah, karena dimanapun kita selalu membawa damai. Anak-anak Allah selalu menjadi peacemaker, pembawa damai, bukan troublemaker, pembawa kerusuhan, pertengkaran, keributan, perkelahian. Saudara, hanya 6 hal ini yang sempat saya pelajari tentang manfaat dari pohon sanobar. Sedangkan untuk pohon urat hanya 2 hal saja. Manfaat ke-1 dari pohon urat adalah, saudaraku, pohon urat itu, pohon ini daunnya selalu hijau, ya. Tinggi pohon ini kurang dari 10 meter. Daun yang hijau dan bunganya yang putih, harum baunya.
sehingga bisa digunakan sebagai obat kecantikan, saudara, kosmetik ya, juga untuk parfum, minyak wangi, saudara. Maka pohon murad bisa jadi berkat bagi semua orang. Anak-anak Tuhan juga biarlah hidupnya selalu memberi bau-bauan yang harum, maka dimanapun bisa menyegarkan suasana, selalu membawa pengaruh yang baik, yang positif, yang menyenangkan. Manfaat kedua dari pohon murad, ya, itu terdapat dalam Nehemia 8 ayat 15 sampai 18a. Ya, saudara tulis saja ayat ini dan saudara sebagai PR nanti di rumah ya. Dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwa daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun digunakan untuk membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis ya. Jadi dalam ayat 16 itu saudara dijelaskan bahwa antara lain daun pohon murad itu digunakan untuk membuat pondok-pondok, saudaraku ya. Ayat 18a tertulis seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Saudaraku, dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwa daun dari pohon murad itu dipakai untuk membuat pondok-pondok, di mana orang Israel setelah pulang dari pembuangan tinggal di pondok-pondok itu. Jadi ini berarti bahwa pohon murad itu bisa dipakai untuk berteduh, untuk berlindung, sehingga orang merasa aman, tenang, dan nyaman. Itulah yang Tuhan kehendaki, supaya anak-anaknya selalu menjadi berkat, membuat suasana rasa tenang, nyaman, teduh bagi sesamanya. Puji Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan bersama-sama tentang semak duri dan semak belukar sebagai tanaman yang tidak berguna, tidak bermanfaat sama sekali, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang pohon sanobar dan pohon murad sebagai tanaman yang sangat berguna, sangat bermanfaat. Maka isi ayat pertama kita tadi, yaitu Yesaya 55 ayat 13, betul-betul merupakan suatu proses yang mengganti, yang mengubah sesuatu yang tidak berguna menjadi sesuatu yang berguna. Itulah saudara-saudaraku yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, supaya hidup kita berkenan pada Allah, yaitu adanya suatu perubahan, suatu pergantian, suatu pemulihan dari hidup dengan perbuatan lama, perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan, berubah menjadi hidup baru dengan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang berkenan pada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Dan selanjutnya, saudaraku ya, Yesaya 55 ayat 13 tadi mengatakan, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara-saudaraku, setelah melalui proses pergantian tadi, proses pembaruan, proses pemulihan itu, maka nama Tuhan Yesus Kristus selalu dimasyurkan, saudara. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap, dimasyurkan, berlangsung seterusnya, saudaraku. Nama Tuhan Yesus Kristus selalu dimasyurkan, dimuliakan, disembah, diagungkan, ditinggikan seterusnya, selamanya, melalui hidup kita semua anak-anaknya. Puji Tuhan, saudara ya. Selanjutnya kita renungkan seorang yang telah mengalami penggantian, perubahan, pemulihan, pembaruan dalam hidupnya, dari hidup yang tidak berguna, yang menyakitkan hati Allah, menjadi hidup yang berguna, bermanfaat, menyenangkan hati Allah, hidup yang berkenan pada Allah. Tentunya setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, ya saudara, kita tahu siapa itu kira-kira, saudara ya.
yaitu kehidupan Rasul Paulus, saudaraku, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Sebagai PR saudara ya, saudara tulis ayatnya, nanti saudara baca lagi di rumah. Dengan perikop Saulus bertobat. Sebelum bertobat namanya Saulus. Hidup sangat tidak berguna, saudaraku, bahkan menyakitkan hati Tuhan, karena Saulus adalah penganiaya, bahkan pembunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dia hadir dan menyetujui martir Stefanus mati dibunuh. Ya saudaraku, martir Stefanus, orang yang mati dalam memperjuangkan kebenaran agama. Saudara, dalam suratnya kepada jemaat di Galilea yang sudah kita baca tadi, dia sendiri mengakui, saudara, bahwa dulu sebelum bertobat dia melakukan perbuatan-perbuatan daging seperti yang tertulis dalam Galatia 5 19 ayat 21 tadi ya. Dalam ayat 21b tertulis seperti yang telah kubuat di sana dahulu ya saudara. Dengan hati berkobar-kobar dia menghadap imam besar untuk minta surat kuasa supaya dapat mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia, saudara, sehingga dia rebah ke tanah dan dengar suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya." Saudaraku, inilah bukti bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan anak-anaknya diganggu, saudaraku. Kalau anak-anak Tuhan diganggu, dianiaya, berarti orang itu juga mengganggu, menganiaya Tuhan Yesus sendiri. Bahaya, saudara-saudaraku. Akibatnya Saulus menjadi buta selama 3 hari. Dia 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Tetapi mujizat terjadi dengan doa dan tumpangan tangan Ananias yang diutus oleh Tuhan sendiri. Matanya sembuh, saudara. Ia bangun lalu dibaptis, saudaraku. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saudaraku, perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus dan mujizat yang telah terjadi baginya telah mengubah hidupnya secara luar biasa. Dari hidup yang tidak berarti, tidak berguna itu menjadikan hidupnya sangat berguna untuk pekerjaan Tuhan. Dari musuh Kristus menjadi rasulnya. Puji Tuhan. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 9 tertulis, tetapi Saulus juga disebut Paulus, ya, yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi nama Saulus menjadi Paulus. Rasul Paulus yang dipakai Tuhan dengan indah sekali, menangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga, saudaraku. Kitab-kitab dalam Alkitab kita Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 buku terbanyak ditulis oleh Rasul Paulus. Puji Tuhan, saudara. Saudaraku, jelas dari kehidupan Rasul Paulus setelah bertobat itu ya, dari Saulus menjadi Rasul Paulus adalah seperti semak duri, semak belukar yang sama sekali tidak berguna, tidak berharga, tidak berarti sebagai pembunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, tetapi luar biasa. Setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah, saudara, dipulihkan hidupnya menjadi seperti pohon sanobar dan pohon murad yang sangat berguna, berharga, berarti untuk pekerjaan Tuhan. Dari hidup yang menyakitkan hati Tuhan, berubah menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang berkenan pada Tuhan. Saudaraku,
setelah kita mempelajari bersama-sama Yesaya 55 ayat 13, maka biarlah menjadi bahan renungan kita semua. Tuhan, apakah hidup saya sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah hidup saya berkenan pada Tuhan? Tuhanku Yesus, pimpinlah, tuntunlah, sertailah hidup kami terus. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Sebagai ayat terakhir kita baca dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, amin. Saudara, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Ya saudara, kita akan masuk dalam doa. Saya minta Pak Yosef ya yang berdoa. Ya saudaraku, kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Saya percaya dengan munculnya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi semua anak-anak Tuhan. Ya puji Tuhan, jangan lupa kita berdoa untuk papa mama dari saudari Febe yang hingga saat ini masih terbaring lemah di RKC. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Mari saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan supaya kami benar-benar hidup berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Oh, biarlah hidup kami ini ada pemulihan, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup berkenan di hadapan itu mutlak Tuhan. Dan biarlah untuk kami, bila kami hidup berkenan di hadapan Engkau Tuhan, maka akan Engkau pulihkan segala sesuatunya. Terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini yang memberkati setiap kami semua, sehingga benar-benar kami akan menjalankan apa yang Engkau firmankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu saat ini yang sedang menghadapi berbagai macam persoalan, kesulitan, apapun Tuhan tolong Engkau buka jalan Tuhan. Yang lemah berikan kekuatan, yang susah hiburkan, yang kekurangan Kau selalu mencukupi, memberkati. Juga yang sakit Tuhan tolong Tuhan, Kau tengok satu persatu. Seperti juga kedua orang tua Febe yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus, oleh kuasa pilur-pilur-Mu Tuhan, segala sakit penyakit yang diderita setiap anak-anak-Mu, termasuk dua orang tua Febe, Engkau berikan kesembuhan sempurna dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka-mereka saat ini yang terpapar oleh karena virus corona Tuhan. Tolong Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Untuk itu kami terus berseru memanggil nama-Mu, jamah Tuhan dalam nama Yesus. Mereka-mereka yang terpapar oleh virus corona, Engkau berikan kesembuhan sempurna bagi mereka semua dalam nama Yesus. Teringat juga Tuhan buat para tenaga medis yang terlibat dalam penanganan kesembuhan oleh pasien-pasien virus corona ini. Tuhan berikan imun bagi mereka semua, supaya mereka semua dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.
dengan hati yang penuh sukacita mereka menjalankan Tuhan tugas-tugas mereka, dan Engkau memberkatinya, termasuk keluarga mereka yang di rumah. Engkau berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa negara ini. Tuhan tolong Tuhan, Kau tahu saat ini negeri kami tercinta Indonesia ini mengalami krisis Tuhan, yang disebabkan oleh karena virus corona ini. Tuhan pulihkan Tuhan, supaya perekonomian Indonesia ini benar-benar pulih, dan semua pengusaha-pengusaha boleh bangkit kembali Tuhan, sehingga negeri kami Indonesia ini menjadi negeri yang sentosa, negeri yang makmur seperti sedia kala. Dan juga untuk pemimpin negeri ini, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, berikan hikmat-hikmat-Mu untuk Bapak Presiden bersama jajarannya dalam menjalankan pemerintahan ini. Benar-benar Tuhan, Bapak Presiden kami dapat menjalankan pemerintahan yang adil dan bijaksana Tuhan. Terus pelihara kondisi kesehatan beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga teringat akan mereka-mereka yang saat ini sedang kesulitan Tuhan, terlebih untuk hidup Tuhan. Tolong Tuhan, berkati mereka semua, gerakan tangan-tangan setiap anak-anak-Mu, supaya mereka dapat memberi korban untuk mereka semua Tuhan. Berkati Tuhan berkali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan sekarang anak-anak-Mu mengarahkan hati mereka untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ulanglah engkau, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.